Boleh deh, kita mulai dari perkenalan dulu Pak. Oke, baik. Saya Gugum Gumilar, saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMA Negeri 55 Jakarta. Oke Bapak, terima kasih. Di sini saya mau nanya sedikit soal media sosial nih. Boleh. Gimana? Nih, menurut Bapak sendiri, media sosial saat ini tuh lebih banyak menjadi distraksi atau justru peluang dalam proses belajar dan mengajar siswa? Gimana dan mengapa? Baik, adanya kemunculan media sosial di zaman saat ini, justru menurut saya selaku guru mata pelajaran di sekolah itu merupakan bagian daripada kesempatan dan juga peluang siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena platform media sosial ini justru harusnya bisa membantu membantu proses pembelajaran siswa di kelas ataupun di luar kelas. Saya pikir di zaman saya dengan di zaman yang sekarang ini perbedaannya jauh sekali. Kenapa? Karena banyak sekali materi-materi ajar yang kita tuh hanya menunggu pada saat di zaman Pak Gugum ya. Kita tuh hanya menunggu dari apa yang disampaikan oleh guru. Tapi kalau di siswa yang saat ini, di era saat ini, itu siswa bisa melihat dan mencari informasi dan data-data itu justru sebelum masuk di dalam kelas, sehingga pembelajaran di dalam kelas itu bisa berlangsung terjadi atau terlibat diskusi antara anak atau siswa dengan gurunya. Jadi guru bukan yang menjelaskan kemudian siswa hanya mendengar, tapi terjadi diskusi. Nah, terkait dengan distraksi, kalau Pak Gugum boleh bilang juga, berarti yang dijadiin highlightnya adalah usernya, penggunanya. Dia mampu bijaksana nggak dalam memanfaatkan platform media sosial itu. Kalau misalkan dia mampu bijaksana, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dari kebermanfaatan media itu. Tapi kalau misalkan dia malah menggunakan media sosial itu untuk entertain saat di waktu yang tidak tepat, dalam arti di dalam kelas harusnya belajar, tapi dia main game, itu udah jelas distraksi. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Bapak sendiri, apakah Bapak pernah menggunakan media sosial sebagai bagian dari strategi pembelajaran? Tentunya pernah. Media sosial itu yang kita ketahui mungkin seperti TikTok, platform YouTube, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Kalau Pak Gugum boleh bilang, mungkin ini perlu diklasifikasikan juga ya. Yang Pak Gugum gunakan di sini adalah media IT. Karena media itu kan ada yang non IT, ada yang IT. Kalau non IT itu kan seperti mading, poster. Nah, kalau yang media IT itu berarti memanfaatkan digital atau internet dalam penyampaian materi kepada peserta didik di kelas. Kalau Pak Gugum pernah menggunakan tayangan video yang bisa diakses melalui YouTube. Kemudian juga sampel atau contoh-contoh dari materi-materi yang disampaikan di kelas juga melalui TikTok juga pernah seperti itu. Tapi balik lagi, media sosial yang dimaksud di sini adalah media IT ya. Kalau media sosial, video di-share ke platform media sosial sih Pak Gugum belum pernah. Oke, siap Bapak. Sama terakhir ya Bapak, Bapak ada pesan nggak buat siswa-siswi di luar sana mengenai penggunaan media sosial ini? Pesannya sekaligus buat kamu juga ya, dan termasuk buat Pak Gugum selaku guru. Oke, jadi saya bagi-bagi nih. Ada yang pertama, pesan untuk siswa. Manfaatkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang saat ini sudah mulai masif atau perkembangannya sangat pesat sekali. Kalau kalian hanya berdiam diri, tidak memanfaatkan keberadaan mereka dalam hal ini teknologi dan pengetahuan ini, maka kalian akan siap-siap ketertinggalan dan akan siap-siap tergerus oleh zaman. Ya. Kemudian yang kedua, untuk guru. Perkembangan teknologi akan semakin berubah di masa ke masa. Guru juga seperti itu. Kalau misalkan hanya menggunakan cara dan gaya belajar yang itu saja tanpa mengupgrade dan mengikuti perkembangan yang ada, maka siap-siap saja kita hanya akan mengajarkan pengalaman yang kita punya yang diulang-ulang setiap tahunnya, bukan pengalaman yang baru yang bisa diserap pada siswa didik. Kemudian untuk sekolah pesannya lebih kepada fasilitas belajar yang ada perlu menjadi utama, artinya adalah tolong ditambahkan lagi media dan alat belajarnya di kelas, bukan hanya soal buku bacaan, tapi juga bagaimana pelatihan terhadap guru-gurunya untuk juga mampu beradaptasi dengan media sosial, sehingga guru tidak lagi kaget ketika harus berdampingan dan beriringan dengan siswa. Karena gurunya tetap sama, tapi siswanya akan terus berubah. Itu pesan dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya. Sama-sama. Bida. Mungkin sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.